Satu nama mengubah arah sejarah. Khalid bin Walid, musuh paling berbahaya bagi Islam. Panglima yang tak pernah kalah. Namun, hidayah tidak mengenal medan perang. Dari pedang yang menghunus kaum muslimin menjadi pedang yang membela agama Allah. Satu pria maju, tanpa gelar, tanpa perintah. Dan sejak hari itu, Rasulullah memberinya satu nama, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Di kota Makkah, sekitar tahun 592 Masehi, lahirlah seorang bayi dari keluarga Bani Makhzum, kabilah paling disegani dalam urusan perang dan strategi tempur di Jazirah Arab. Bayi itu bernama Khalid bin Walid. Ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah bangsawan Quraisy yang sangat kaya, berpengaruh, dan dikenal sebagai panglima perang kaum musyrikin. Ibunya, Lubabah binti Al-Harits, berasal dari keluarga terpandang seorang wanita cerdas dan kuat. Sejak hari kelahirannya, tak ada yang menyangka bahwa bayi ini kelak akan menggetarkan dunia. Bukan hanya dunia Arab tetapi sejarah umat manusia. Khalid kecil tidak dibesarkan dengan nyanyian atau kemewahan istana. Ia dibesarkan dengan suara denting pedang, debu latihan perang, dan kisah kejayaan nenek moyangnya di medan tempur. Di usia sangat muda, ia telah mahir menunggang kuda, piawai melempar tombak, dan memiliki insting strategi yang tajam. Para tetua Quraisy berkata, anak ini bukan prajurit biasa. Ia terlahir untuk memimpin pasukan. Di padang pasir Arab, ada satu nama yang membuat kaum muslimin menahan napas. Khalid bin Walid. Ia bukan sekadar musuh, ia adalah badai di medan perang. Seorang jenderal yang lahir dari darah peperangan. Sejak muda, Khalid ditempa untuk satu tujuan, menghancurkan lawan tanpa belas kasihan. Dan ketika Islam datang, Khalid menjadikannya target utama. Perang Uhud menjadi saksi. Saat kaum muslimin hampir meraih kemenangan, sebuah kesalahan kecil terjadi. Pemanah meninggalkan pos. Bukit menjadi kosong. Dan di kejauhan, mata Khalid menangkap celah itu. Dengan kilat strategi yang mematikan, Khalid memutar pasukan berkudanya. Debu beterbangan. Pedang terhunus, serangan datang dari arah yang tak terduga. Kaum muslimin terkejut, barisan pecah, medan perang berubah menjadi lautan darah. Hari itu, banyak sahabat gugur. Hamzah, singa Allah, syahid. Rasulullah terluka. Dan nama Khalid bin Walid pun tertanam dalam sejarah sebagai penyebab luka terdalam kaum muslimin. Sejak saat itu, setiap kabar perang membawa ketakutan yang sama. Apakah Khalid memimpin pasukan? Jika iya, maka perang tak akan mudah. Ia selalu satu langkah di depan, satu manuver di atas musuhnya, tak pernah ragu, tak pernah gentar. Khalid bin Walid adalah simbol kehancuran bagi Islam. Namun di balik pedang yang berlumur darah, hati Khalid mulai bergetar. Mengapa Islam tak juga runtuh? Mengapa pengikut Muhammad justru semakin kuat? Mengapa kebenaran terasa begitu dekat? Di tengah malam yang sunyi, sang jenderal perang mulai kalah. Bukan oleh pedang, tetapi oleh kebenaran. Saat perjanjian Hudaibiyah ditandatangan, Khalid menyaksikan sesuatu yang aneh. Ketenangan di wajah Rasulullah dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hatinya mulai retak. Pedangnya masih tajam, namun keyakinannya mulai tumpul. Suatu hari saudaranya mengirim pesan, "Wahai Khalid, orang sepertimu tidak pantas berada jauh dari Islam." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada benturan pedang. Akhirnya, Khalid berangkat diam-diam ke Madinah, bukan sebagai musuh, bukan sebagai panglima, tapi sebagai seorang pencari kebenaran. Saat ia berdiri di hadapan Rasulullah, Khalid menunduk. Pedang yang dulu terangkat untuk membunuh, kini jatuh lemah di sisinya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, "Segala dosa masa lalumu telah diampuni." Sejak hari itu, pedang yang dulu melukai Islam berubah menjadi pedang Allah, dan Khalid bin Walid tak pernah kalah lagi. Di tanah gersang bernama Mutah, angin membawa debu, dan langit seakan menyaksikan takdir besar yang akan tertulis dengan darah dan iman. 3.000 kaum muslimin berdiri menghadapi lautan pasukan Romawi yang jumlahnya tak terhitung. Pedang berkilat, tombak menjulang, dan di dada mereka hanya satu keyakinan, Allah bersama orang-orang yang beriman.
Perang ini bukan untuk harta, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk kehormatan risalah Islam setelah seorang utusan Nabi dibunuh tanpa hak. 3 panglima gugur, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. 3 bintang jatuh dalam satu hari. Pasukan muslim nyaris terhimpit hingga seorang lelaki maju ke depan. Pedangnya terhunus, matanya tajam. Dialah Khalid bin Walid. Dengan strategi dan kecerdikan, ia mengubah barisan, memutar medan, membuat musuh mengira bala bantuan besar telah datang. Dan hari itu, pasukan kecil kaum muslimin selamat dari kepungan pasukan raksasa. Di Madinah, Rasulullah bersabda dengan mata berkaca-kaca, "Kini, panji dipegang oleh salah satu pedang Allah yang terhunus." Mu'tah bukan kisah kekalahan. Mu'tah adalah kisah iman melawan ketakutan, kisah jumlah kecil melawan kesombongan besar, dan kisah tentang mereka yang gugur namun hidup abadi di sisi Allah. Makkah, kota suci yang selama bertahun-tahun memusuhi Islam, namun pada tahun ke-8 Hijriah, takdir kota ini berubah selamanya. Di bawah panji Rasulullah, 10.000 pasukan muslim bergerak tanpa sorak kemenangan. Tak ada dendam, tak ada amarah, hanya keadilan dan ketundukan pada perintah Allah. Dari sayap kanan pasukan, berdirilah seorang panglima legendaris, Khalid bin Walid. Mantan musuh Islam, kini dikenal sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Saat memasuki Makkah, sekelompok Quraisy melanggar perjanjian dan menyerang. Khalid tak ragu. Dengan strategi cepat dan tegas, ia memukul balik penyerang. Pertempuran singkat, namun menentukan. Darah yang tertumpah bukan karena ambisi, tapi karena pengkhianatan. Makkah akhirnya tunduk tanpa pembantaian, tanpa kehancuran. Rasulullah masuk dengan kepala tertunduk, penuh kerendahan hati, lalu mengumumkan kata-kata yang mengguncang sejarah. "Pergilah, kalian semua bebas." Dan sejak hari itu, Makkah bukan lagi kota kesyirikan, melainkan cahaya tauhid untuk seluruh dunia. Perang demi perang, kemenangan demi kemenangan, Khalid memimpin dalam Perang Hunain, penaklukan Taif, perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Di Perang Yamamah, Khalid menyusun strategi mematikan, menembus benteng musuh, dan akhirnya Musailamah terbunuh. Islam terselamatkan dari kehancuran besar. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalid dicopot dari jabatan panglima. Banyak orang terkejut. Namun reaksi Khalid luar biasa. "Aku berperang bukan karena Umar dan bukan karena jabatan. Aku berperang karena Allah." Ia tetap bertempur sebagai prajurit biasa, taat dan rendah hati. Seumur hidupnya dihabiskan di medan perang. Uhud, Mu'tah, Yarmuk. Puluhan pertempuran besar telah ia lalui. Tidak ada sejengkal pun di tubuhnya, kecuali bekas luka, tebasan pedang, tusukan tombak, dan panah-panah yang hampir merenggut nyawanya. Namun, hari ini tidak ada debu perang. Tidak ada teriakan takbir, tidak ada derap kuda, hanya keheningan. Dengan sisa tenaga, Khalid meminta orang-orang mendekat. Ia membuka bajunya, menunjukkan tubuh yang penuh luka. Lalu ia berkata dengan suara yang bergetar namun tegas, "Aku telah mengikuti banyak peperangan, tidak ada bagian tubuhku kecuali terdapat bekas luka. Namun kini aku mati di atas ranjang, seperti unta tua, matanya berkaca-kaca. Maka janganlah mata para pengecut itu tidur." Air mata pun jatuh, bukan karena takut mati, tetapi karena rindu syahid yang selama ini ia kejar. Allah menguji Khalid dengan ujian yang paling berat bagi seorang pejuang. Bukan kematian di medan perang, melainkan wafat di atas kasur. Namun justru disitulah kemuliaannya. Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mati syahid bukan ditentukan oleh tempat wafat, melainkan oleh keikhlasan perjuangan, bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Pada tahun 22 Hijriah, Khalid bin Walid wafat dengan iman yang utuh dan sejarah yang tak pernah mati. Pedangnya telah disarungkan, namun namanya akan terus disebut hingga hari kiamat.